into the full-time whistle. It's history for Paris Saint-Germain. Finally they reach the end of the yellow brick road. Finally they can call themselves European champions. And finally they will get to hold the trophy that's become their holy... Mantan ketua Dewan Direksi Juventus itu adalah salah satu sosok penting dalam terwujudnya proyek Juventus Arena. Dengan gelar MBA dari Harvard Business School, Jean-Claude Blanc punya otoritas atas segala hal non-olahraga PSG, mulai dari manajemen stadion, hubungan eksternal, sponsor, merchandise, hingga keuangan. Dialah sosok yang meningkatkan anggaran klub hingga 5 kali lipat hanya dalam 4 tahun. Dengan modal melimpah dari Qatar dan anggaran besar yang diatur oleh CEO, PSG jadi selalu punya dana melimpah untuk belanja pemain. Dana besar itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh para eksekutor mereka di lantai bursa transfer. Para eksekutor yang dimaksud adalah direktur sepak bola yang memiliki tugas utama untuk mengurusi transfer pemain. Direktur sepak bola PSG yang paling dikenal tentu saja Leonardo Araujo.
Legenda klub dan mantan bintang timnas Brasil itu jadi direktur sepak bola pertama yang dipekerjakan oleh Nasser Al-Khelaifi. Leonardo bekerja sebagai direktur olahraga PSG selama 2 periode, yakni di tahun 2011 hingga 2013 dan tahun 2019 hingga 2022. Leonardo tak bekerja sendirian, ia memiliki wakil dalam diri Oliver Letang. Meski posisi resminya adalah wakil, tetapi secara de facto, Letang menjalankan peran sebagai direktur sepak bola pasca mundurnya Leonardo pada akhir bursa transfer musim panas 2013. Letang bekerja di PSG dari tahun 2012 hingga 2017. Ia mundur setelah setahun sebelumnya, PSG menunjuk Patrick Kluivert sebagai Sporting Director. Meski secara resmi menjabat sebagai Sporting Director yang punya tugas mengurus bursa transfer, tetapi secara de facto, Kluivert hanya seperti seorang duta bagi PSG saja. Namun, hal itu sudah cukup untuk membuat Oliver Letang tak nyaman hingga akhirnya memutuskan untuk mundur. Setelah itu, PSG merekrut Antero Henrique sebagai direktur olahraga yang baru. Ia adalah mantan direktur sepak bola dan wakil presiden FC Porto. Henrique bekerja di Paris dari tahun 2017 sebelum akhirnya kembali digantikan oleh Leonardo Araujo pada musim panas 2019. Sejak dimiliki oleh Qatar Sport Investment, PSG jadi salah satu pemain utama dalam lantai bursa transfer pemain. Dengan dana melimpah yang jadi daya tariknya, mereka seperti membangun sebuah proyek bertajuk Galacticos, yakni membangun skuad dengan mengumpulkan para superstar. Setahun sebelum mendadak kaya raya, PSG hanya mengeluarkan 9 juta euro saja untuk belanja pemain baru. Angka tersebut langsung melonjak menjadi 107 juta euro selepas mereka diakuisisi oleh Qatar Sports Investment. Di tahun-tahun berikutnya, angka pengeluaran PSG di lantai bursa transfer pemain terus melambung. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Transfermarkt, sejak pertengahan 2011 hingga 2022 saja, PSG tercatat telah mengeluarkan uang lebih dari 1,4 miliar euro untuk berbelanja pemain. Jumlah tersebut menjadikan mereka sebagai klub kedua terboros di bursa transfer setelah Manchester United. Bedanya, PSG lebih menuai sukses ketimbang MU. Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Angel Di Maria, Lucas
bintang tersebut didepak dari Paris pada Mei 2022. Menurut beberapa sumber, Leonardo dinilai sebagai salah satu sosok toksik dalam manajemen klub. Gaya kepemimpinan Leonardo juga dinilai diktator. Cardi, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Ander Herrera, hingga Julian Drexler. Campos kemudian bereuni dengan Christophe Galtier yang menjadi pelatih baru PSG. Sebelumnya, keduanya pernah membawa Lille menjadi juara Ligue 1. Saat itu, Galtier juga bisa dibilang sebagai pelatih Prancis terbaik. Galtier berhasil membawa PSG menjuarai Ligue 1 dan trofi des Champions.
maka saya akan menjadi bos. Artinya, Enrique ingin kendali penuh dan mendapat otoritas dalam tim. Di musim 2023-2024, Luis Campos juga kembali melakukan pembersihan skuad. Neymar, Marco Verratti, Sergio Ramos hingga Lionel Messi dilepas dari skuad. Sebagai gantinya, Les Parisiens mendatangkan pemain muda yang lebih segar seperti Bradley Barcola, Hugo Ekitike, Lee Kang-in, Lucas Beraldo, Gonzalo Ramos hingga Ousmane Dembele dan Lucas Hernandez. Hasilnya, PSG berhasil meraih treble domestik. Sayangnya, di ajang Liga Champions, langkah mereka terhenti di babak semifinal. Meski hasilnya belum sesuai harapan, tetapi Luis Enrique sudah dianggap cukup berhasil. Akhirnya, pada musim panas 2024, PSG resmi melepas gratis Kylian Mbappe ke Real Madrid. Langkah tersebut bukanlah sebuah kekalahan bagi PSG. Justru sebaliknya, kepergian Mbappe membuat Luis Enrique akhirnya bisa dengan bebas menerapkan filosofinya dengan nyaman dan sempurna. PSG pun kembali memperkuat timnya dengan pemain muda berbakat seperti Désiré Doué, Joao Neves, dan Khwisa Kvaratskhelia. Hasilnya, di musim kompetisi 2024-2025, PSG memiliki skuad dengan rataan usia 25 tahun, salah satu yang termuda di Liga Prancis dan bahkan Eropa. Di bawah kendali penuh Enrique, PSG tampil lebih kolektif dan atraktif. Sebelumnya, formasi 4-3-3 Enrique tidak bisa berjalan sempurna. Penyebab utamanya, para pemain bintang berego tinggi yang menghuni skuad enggan menjalankan apa yang diinstruksikan Enrique dengan baik, misalnya saja Mbappe, Messi, ataupun Neymar. Ketiganya memang sangat ofensif, tetapi tak mau bermain menekan dan bergerak fleksibel sesuai taktik. Hal ini tak terjadi dengan Ousmane Dembele, Désiré Doué, Khwisa Kvaratskhelia, ataupun Bradley Barcola. Mereka tak hanya agresif, tetapi juga mau menekan pertahanan lawan dan menjemput bola di lini tengah. Begitu pula dengan trio gelandang baru mereka, yakni Vitinha, Fabian Ruiz, dan Joao Neves. Ketiganya tak hanya mampu membantu lini serang dengan baik, tetapi juga mau membantu lini pertahanan yang dihuni Marquinhos, William Paco, Nuno Mendes, dan Achraf Hakimi. Di bawah kepemimpinan Luis Enrique, Ousmane Dembele berhasil menemukan kembali ketajamannya. Begitu pula dengan Désiré Doué yang perlahan jadi senjata baru di lini serang PSG. Selain itu, para lulusan akademi juga bisa mendapat tempat di tim utama. Misalnya saja Warren Zaïre-Emery dan Seny Mayulu. Hasilnya, PSG tak hanya tampil dominan di kompetisi domestik, tetapi juga tampil lebih atraktif dan enak ditonton. Mereka pun sukses mendominasi Ligue 1, Coupe de France, dan Trophée des Champions. Dan yang terakhir, tentu saja, Liga Champions. PSG tak tampil sempurna di Liga Champions 2025. Di fase Liga, mereka menelan 3 kekalahan dari Arsenal, Atletico Madrid, dan Bayern Munchen. Finish di peringkat 15, PSG akhirnya melaju ke babak 16 besar usai mengandaskan sesama wakil Prancis, Brest, dengan agregat 10-0. Di babak 16 besar, PSG berhasil memulangkan Liverpool di babak adu penalti. Sementara itu, di babak perempat final, Les Parisiens berhasil menang dramatis atas Aston Villa dengan skor agregat 5-4. Barulah di babak semifinal, pasukan Luis Enrique menunjukkan tajinya. Bertemu Arsenal yang lebih difavoritkan, PSG bermain cerdik dan berhasil menang dengan skor agregat 3-0. Puncaknya, di babak final, PSG mengamuk. Berjumpa dengan Inter Milan, PSG seperti menjadikan laga tersebut seperti latihan. Dengan Désiré Doué yang tampil sebagai MVP, Inter yang lebih berpengalaman sukses mereka bantai dengan skor telak 5-0. PSG, Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, dan Luis Enrique pun sukses menuntaskan misi mereka, yakni menjadi juara Liga Champions Eropa, sebuah penantian panjang yang telah menelan biaya dan waktu cukup banyak. Jika diamati lebih dalam, PSG juga tetap boros dalam belanja pemain baru. Hanya dalam 3 musim, Luis Campos telah menghabiskan lebih dari 840 juta euro untuk membeli pemain baru. Namun, berbeda dengan sebelumnya, para pemain baru yang PSG datangkan berusia jauh lebih muda dan masih punya nilai jual yang tinggi di pasaran.
Selain itu, kebijakan transfer baru PSG yang mengutamakan pemain muda dan membuang superstar bergaji tinggi telah berhasil memperbaiki neraca keuangan mereka. Mengutip dari data Capology.com, beban gaji PSG di musim 2025 diperkirakan mencapai 220 juta euro. Angka tersebut sudah turun lebih dari 50% dibanding saat mereka masih punya trio Mbappe, Neymar, dan Messi. Andai PSG mampu menuntaskan musim dengan menjuarai Piala Dunia antar klub, mungkin mereka telah berhasil menuntaskan misi mereka menjadi tim terbaik di dunia. Namun, dengan skuad yang jauh lebih muda, para pemain potensial dengan bakat besar, dan Luis Enrique sebagai juru taktiknya, rasanya PSG punya masa depan yang lebih cerah. Jadi, meskipun tanpa bintang mahal atau superstar sepak bola seperti sebelumnya, skuad PSG saat ini justru jauh lebih